pematiknya los ya. Nah, yang satu masih lumayan berfungsi, cuma yang ini los nggak berfungsi. Jadi kalau menyalakan kompor menggunakan korek api ya, jadi disulut begitu. Nah, pematik dibuka, lalu tungku apinya disulut menggunakan korek api. Nah, untuk itu teman-teman, kalau mau tahu caranya untuk memperbaikinya, yuk kita simak bareng-bareng dan belajar bareng di kesempatan kali ini. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, saya akan mencoba terlebih dahulu menggunakan gas ya. Nah, saya akan coba menggunakan gas, kita nyalakan ya. Nah, seperti ini sudah saya buka knopnya ya, dan seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kalau di putar menggunakan knop tidak berfungsi atau tidak nyala sama sekali. Nah, yang satu ya kita coba, karena yang satu ini masih berfungsi tapi sedikit ya. Oke, kita coba. Ini berfungsi ya, sebenarnya berfungsi, tapi semburannya lumayan lama ya. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut aja, kita buka pematiknya atau mesinnya ya, kita perbaiki, kita belajar bareng-bareng. Oke, kita dari sini saja saya terlihat ya. Nah, seperti ini ya. Oke, pertama kali kita buka ini ya, tungku apinya seperti ini, karena ini ada kawat kecil untuk menguncinya. Kita tarik dan kita copotnya, kita taruh di samping, kita amankan di samping ya. Terus tungku apinya diangkat seperti ini, dan kita cabut ya. Nah, juga yang satunya ini juga seperti itu, ada kawat kecil sini ya. Nah, oke, kita buka juga knopnya ini ya, kita tarik menggunakan tang. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita tarik ya. Juga yang satu kita tarik juga. Nah, seperti ini, kita jepit menggunakan tang agar bisa menarik knopnya ya, atau plastiknya ya. Oke teman-teman, ini akan menggunakan sebuah alat ya untuk membersihkan kotorannya. Nah, seperti ini, saya nanti baut-bautnya bisa terlihat dengan jelas ya, karena ada tertutup kotoran ya. Ini juga tertutup kotoran seperti ini ya. Oke, yang mau belajar, yang nggak mau belajar ya silakan, yang mau belajar silakan gabung ya. Caranya begini teman-teman, ini ada baut, kita buka ya, kita taruh baut-bautnya di samping. Oke, seperti ini ya. Supaya teman-teman di sana biar paham ya mengapa pematik ini bisa los. Nah, seperti ini. Oke, kedua baut sudah saya copot dan kita taruh di samping. Lalu kita ambil ya. Nah, ini pematiknya ya.
Oke teman-teman, saya akan mengambil alat dulu ya. Nah, seperti ini kita ambil alat dulu buat membersihkan kotoran ya nantinya ya. Oke, saya akan taruh di depan saya kameranya, saya lebih jelas ya. Dan ini pematiknya ya, yang tadi yang nggak bisa atau yang nggak berfungsi. Kita coba lagi. Nah seperti ini ya. Ini kalau kita muter atau membuka, ternyata nggak bisa narik magnet ini ya. Nah, nggak ada yang bergerak ya, seperti ini. Nah, nggak bisa narik magnet ini ya. Untuk itu teman-teman di sana mau belajar, perhatikan dengan baik ya, supaya nanti bisa paham, bisa memperbaiki kompornya sendiri ya. Kita copot dulu bautnya ya. Nah ini teman-teman, ini ada 2 baut. Nah copot terlebih dahulu ya, kita taruh di depan. Nah seperti ini. Terus ini magnet kita cabut. Oke, ini sudah saya cabut ya magnetnya. Nah mengapa ketika dinyalakan atau kita memutar as knob ini terasa los, enggak ada efek menarik magnet ya. Nah ini teman-teman yang perlu teman ketahui ya, kita buka bareng-bareng dan kita lihat bareng-bareng. Nah ini teman-teman, kotoran inilah yang membuat pematik kita itu los ya, nggak bisa narik magnet ya. Oke, nah ini teman-teman yang membuat kompor kita itu nggak bisa narik magnet. Kotoran inilah yang membuatnya ya, yang penyebabnya adalah kotoran seperti ini. Nah tuh kan nggak bisa narik ya. Kita tarik ini ya, kita copot dan kita bersihkan kotorannya ya. Dan ini ada parnya sudah menyempit ya, makanya nggak bisa menekan ini di pelatutnya ini ya. Oke, untuk membuka atau menariknya ya, kita pelan-pelan supaya nggak ada kesalahan ya, karena ini mudah patah asnya ya. Oke seperti ini. Nah kita goyang-goyang terus kita dorong agar lepas dari pelatut ini ya. Nah ini bentuknya seperti ini untuk menarik ini di magnet besi ya yang bergerak ini ya. Lanjut kita bersihkan as knobnya ini ya. Dan ini teman-teman, ini sudah tua ya, ini sudah pada keropos, dan ini harus diganti ya, ganti yang baru kalau ada. Kalau nggak ada ya kita carikan second, nggak apa-apa, yang penting masih utuh. Oke kita carikan ya, kita carikan penggantinya karena ini sudah keropos dan tidak bisa digunakan. Kita harus menggantinya dengan yang masih utuh. Nah ini teman-teman, walaupun bekas tapi masih utuh, ini sudah pada keropos, sudah nggak bisa dipakai ya. Nah singkirkan. Oke kita bersihkan, hanya sedikit aja ya kotorannya, yang penting masih utuh. Dan ini teman-teman, kita harus tekuk sedikit ya, kita tekuk ke dalam. Nah seperti ini ya. Kita coba ya. Oke,
Terus kita bersihkan kotorannya. Kita bersihkan kotorannya terlebih dahulu. Oke.